sahabat kita, anak didik kita di sekolah, kalau akhir tahun ajaran ini melakukan wisuda. Pendidikan kurang sok aya samenan ieu nanamkeun ngalatih seni, nalamkeun kehidupan leuwih luas. Samenan artina tuntas, samenan artina nampilkeun naon anu geus dilatih diajarkeun dina tataran satahun pendidikan. Ieu salah satu contoh. Nah, hal-hal iyalah lingkungan pendidikan penting menjadi bagian kurang kumaha ngawariskeun budaya-budaya yang leluhur kita, termasuk dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan sebetulnya mah atau yang sebenarnya kita tidak perlu lagi gerakan nanam pohon, gerakan kita mengolah sampah, manakala kita sudah bisa menanamkan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam melestarikan lingkungan sejak kita dalam keluarga, sejak kita di rumah, sejak kita orang tua terhadap anaknya, sejak orang tua menjadi tauladan dicontoh dalam kehidupan keseharian. Di legislatif, baik yang tingkat provinsi, kabupaten, kota, selalu menginstruksikan, menguatkan dan lakukan pengawasan dalam implementasinya, termasuk dukungan anggarannya yang memadai. Itu yang paling penting. Karena seperti tadi yang saya katakan, kesannya kegiatan-kegiatan kebudayaan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan prioritas. Harapan kami ke depan, bagaimana setelah pertemuan ini kita lakukan yang terbaik, bagaimana melakukan sebuah tindak lanjut yang baik ke depan sebagai upaya kita melestarikan budaya, termasuk nantinya melestarikan dalam lingkungan, itu menjadikan nyawa ruh dalam kehidupan keseharian kita. Itu barangkali Bapak Ibu semua, ya ini sebagai pengantar harapan di Mangono tadi, kita akan kuatkan melalui kebijakan politik yang melalui pusat, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga peran eksekutif akan menjadi kewajiban melaksanakan manakala regulasi-regulasi terkait budaya ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, dapat diperjuangkan melalui tugas-tugas nanti di semua bidang khususnya di legislatif melalui kegiatan tugas politik. Selanjutnya apa? Bagaimana juga nanti kita akan menguatkan pendidikan sebagai pintu untuk melestarikan budaya, bagaimana kita mewariskan dari leluhur kita yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang dalam batas waktu yang ditetapkan. Selama bumi ini ada dan selama sistem termasuk pendidikan berjalan di negara Indonesia ini. Lebih lanjut, bagaimana tadi kita punya kesadaran bersama selalu kepada masyarakat. Forum seperti ini kami sangat bangga, senang sekali bisa ketemu. Paling tidak kita akan saling menguatkan. Rasa silaturahmi ini akan menguatkan kita semua. Tanggung jawab kita bukan hanya berkumpul silaturahim, tapi bagaimana kita melanjutkan dalam lingkungan masing-masing untuk menguatkan di lingkungannya masing-masing sesuai dengan adat istiadat, bahasa, tata kehidupan sapopoe anu patali sareng jiwa ruh jiwa urang sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya, luar biasa. Budaya itu menjadi investasi. Beliau juga adalah investasi kebudayaan. Jadi orang yang kehilangan marwah akalnya itu tidak kritis, takut. Jadi kalau memang Pak Thomas Kuhn tidak takut dikritik, tidak takut dikritik. Ya, kenapa? Ya terbuka melalui implementasi pendidikan. Setuju kalau seni tradisi masuk sekolah? Setuju. Jadi semua saya yakin ini adalah para ahli-ahli kesenian. Terkadang kita belajar dari mereka, terkadang kita belajar. Jadi kita tidak berasa kita paling pintar ternyata. Mereka yang paling pintar di lapangan. Jadi mereka yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu nanti siapkan pertanyaan. Saya tidak membatasi, hanya mengingatkan karena waktu yang sangat terbatas. Jadi tadi persoalan ya semua, nanti beliau 20 menit juga. Ini kuliah satu semester, tinggal nanti disusukan ya Pak Atang. Ini Pak Atang juga praktisi seni budaya, insya Allah ke Australia dengan saya berangkat mewakili Jawa Barat. Australia nanti ke Belanda, nanti kemana-mana. Sekarang baru kita di Bogor, di Nusantara begitu ya. Jadi saya yakin nanti instrumennya ketemu nanti dengan kementerian, ketemu. Cuman malas ya, cuman kita tuh malas. Baik Pak Rocky Gerung yang terhormat, yang selalu kita lihat di medsos, di YouTube, di TV, luar biasa. Galak tapi tidak, ya
galak buat orang yang tidak paham. Bagi selama ini yang saya tahu, karena saya juga punya sanggar, tidak pernah ditengok oleh pemerintah, khususnya oleh dinas kebudayaan. Kalau ada orang dinas dengan tersinggung, tapi faktanya seperti itu. Nanti Pak Rocky akan membedah itu bersama kebudayaan. Yang kedua adalah kekurangan pemerintah daerah. Bagaimana cara menyusun anggaran saja sudah amburadul, membuat perda saja sudah kacau. Dua wilayah, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, kacau itu perdanya. Sudah dibuat, tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah diimplementasikan, ya. Baik, Pak Rocky Gerung, kita sudah tidak perlu harus menyebut identitas beliau. Beliau adalah dosen yang luar biasa dari UI, dan kebetulan dosen yang banyak diberikan jadwal keluar. Jadi ini beliau luar biasa itu. Saya apakah itu tidak melanggar etika atau tidak gitu ya, itu nanti kita dengar dari beliau. Silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya nggak galak, justru PDIP yang pernah galak pada saya. Tapi itulah hidup itu, dan itu soalnya tuh. Oke. Saya juga bagian dari warga Bogor karena saya tinggal di Sentul, di bukit tinggian 650 meter. Jadi saya bisa lihat kalian di sini dari Waduh, kelakuan kalian saya tahu. Kalau malam tempat saya itu suhunya bisa sampai 20, kadang-kala 19 derajat. Itu suhu malam pengantin, suhu kamar pengantin. Oke, ada peradaban, dan saya senang ada di wilayah Sunda. Saya 3 kali pacaran sama gadis Sunda, gagal terus tuh. Nah itu mesti saya nyalek dulu baru dia mau. Oke teman-teman, saya ngerti ya, arah dari pembicaraan ini, tema yang ada di sini, kesempatan untuk mengaktifkan kembali akal sehat tuh. Dan kita itu apa namanya, Wilujeng Sumping, artinya bukan. Siapa yang ingin dikenang jangan cari jalan samping. Karena ada seorang kader PDIP yang cari jalan samping, akhirnya dia tidak dikenang. Dia disebut sebagai tamu yang tak diundang. Saya diundang, artinya saya punya hak untuk menyatakan diri bahwa seluruh pemikiran dari Bung Karno yang kemarin ditinggalkan karena problem politik, sekarang diucapkan kembali di dalam tema kebudayaan. Beberapa waktu lalu saya mondar-mandir di Eropa, ke Eropa Timur tuh, dan orang masih ingat bahwa Bung Karno itu membuat jembatan antara Asia dan Afrika di dalam konferensi Asia Afrika 25 April 1955. Jadi Presiden Soekarno buat jembatan antar bangsa, sementara Presiden Jokowi ini bisa membuat jembatan yang ada isinya sebetulnya tuh. Kritik saya tetap di situ tuh, sebelum saya bicara soal lingkungan hidup tuh. Sekarang bahwa oke, ini saya ganti mic karena kadang-kadang ini mic-nya Ibu Puan mau mati. Oke, sekarang mic Ibu Puan lagi tukar-tukaran mic sama Anies itu. Biarlah mereka mencoba segala cara itu. Kita ingin lihat bahwa soal lingkungan itu sekarang jadi tata bahasa dunia tuh. Kalau Anda pergi seminar di luar negeri, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak Dutch, do you speak French, atau do you speak Japanese. Orang tanya, do you speak environmental ethics? Kamu bisa bicara bahasa lingkungan nggak? Do you speak gender equality? Bisa nggak bicara tentang kesetaraan gender? Do you speak democracy, do you speak human rights? Semua itu yang sekarang menjadi tata bahasa baru, yaitu diucapkan untuk menghasilkan pengertian baru tentang masa depan planet. Jadi kita tidak lagi berpikir tentang NKRI harga mati, kita berpikir tentang planet ini harga mati, karena itu jangan dirusak, jangan dicemari. Itu dasarnya tuh. Tapi pada saat yang sama, Presiden Jokowi mencemari terus planet ini tuh. Paling nggak dia cemari Kalimantan, dia cemari Papua, dia cemari Jawa, dia cemari Jawa Barat tuh.
Jadi aspek-aspek itu yang mesti kita terangkan pada publik hari ini, bahwa Indonesia kehilangan kesempatan untuk memuliakan dirinya sendiri karena dia merusak paru-paru dia sendiri, yang juga paru-paru bumi itu. Kerusakan lingkungan di Indonesia itu dan sampai pada tingkat antroposin, artinya kerusakan yang dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh bisnis, dibuat oleh manusia, itu melebihi daya dukung bumi untuk memperbaiki dirinya. Namanya antroposin itu. Ini yang jadi problem. Kalau Anda baca literatur hukum pidana dunia sekarang itu, sekarang ada hukum yang sedang dibahas di tingkat dunia dan akan jadi mandatori, artinya harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu mereka yang merusak lingkungan akan dipidana. Bukan sekedar merusak secara fisik, tapi membuat regulasi yang menyebabkan karbon kita itu tidak ada harganya lagi, itu pasti dipidana. Jadi ini contoh yang paling real. Jokowi sodorkan pada ormas, saya kira juga ormas di Bogor tertarik untuk dapat izin bisnis tambang batu bara macam-macam, timah segala macam. Saya dengar yang terima baru NU, atau yang memang menginginkan hanya NU. Muhammadiyah menolak, gereja Katolik menolak, gereja Kristen menolak. Bahayanya adalah cara ini adalah cara Presiden Jokowi merusak lingkungan, karena udah mestinya di stop tambang-tambang itu. Ini justru disodorkan, bahkan disodorkan pada ormas. Ormas itu di dalam proyek politik dunia, masyarakat sipil itu tugasnya memelihara lingkungan, memelihara peradaban, mengupayakan kebudayaan itu jadi tata bahasa tuh. Sekarang semua ormas berebut jadi CEO, berebut jadi ketua ormas itu, artinya akan digaji melalui bisnis itu. Jadi kalau saya terangkan secara cepat-cepat, negara ini dikendalikan atau dihidupkan oleh dua aktivitas. Pertama, aktivitas bisnis boleh aja, korporasi boleh melakukan akumulasi, karena undang dasar kita bilang begitu tuh. Pemain ekonomi pasar adalah bagian yang dilindungi oleh konstitusi, supaya sinyal pasar itu bisa dibaca oleh semua, oleh netizen, oleh mak-mak, supaya ada efisiensi. Maka diperlukan market ekonomi. Boleh. Pemain kedua kita namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Boleh nggak dicari untung? Nggak boleh. Tugas BUMN adalah mendistribusikan hasil akumulasi korporasi dalam bentuk pajak progresif misalnya. Jadi BUMN dia disebut public servant, pelayan masyarakat. Karena itu BUMN disebut berhasil kalau dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tugas BUMN. Pemain ketiga NGO, masyarakat sipil, ormas. Tugas mereka adalah menghasilkan nilai, menghasilkan kebudayaan. Yang dimaksud tadi oleh Kang Aceh yang paling semanta ini. Jadi di dalam filosofi dasar kita, masyarakat sipil, NGO, LSM, ormas itu fungsinya adalah merawat solidaritas. Nah sekarang NGO itu dikasih bisnis, artinya dia tidak perlu dengan solidaritas. Dia akan berpikir sebagai CEO, yaitu akumulasi, distribusinya hilang. Dari segi itu Presiden Jokowi tidak mengerti bahwa ormas itu ada karena kepentingan kebudayaan. Ormas mestinya melindungi supaya pohon itu tidak ditebang. Tapi kalau dia lihat di situ ada batu bara, dia akan tebang pohon itu. Hutan itu akan dia babat tuh. Padahal dia nggak punya kapasitas untuk itu. Jadi sekali lagi kita lihat tuh bagaimana sebetulnya budaya itu diabaikan oleh kekuasaan. Hobi saya bukan politik. Hobi saya itu panjat tebing, naik gunung, masuk hutan segala macam itu. Kemarin saya dari Cina itu saya bawa tim Indonesia untuk manjat tebing itu, kompetisi di situ supaya bisa dapat slot untuk pergi ke Paris. Nanti kan ada Olimpiade Paris aku. Saya bawa ke Cina tim saya dan menang, dapat emas. Tetapi hal yang ingin kita perlihatkan adalah kemampuan kita di bidang panjat tebing aja itu harus dilatih mulai dengan mencintai lingkungan, mencintai tebing-tebing alam. Kalau ada mahasiswa di sini yang setiap kali saya naik gunung itu saya lihat ada tulisan nih SMA, universitas, namanya di sini terus dikasih gambar hati di situ. Itu merusak lingkungan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman pecinta alam ini mencoret apapun di atas Gunung Pangrango, Gunung Gede segala macam itu. Itu yang kita inginkan sebagai proyek bersama.
Tetapi lebih dari itu, kebudayaan itu punya nalarnya sendiri. Kebudayaan itu punya hukumnya sendiri. Nature, alam itu menulis hukumnya sendiri. Kita hanya boleh menghormati itu. Kalau saya bolak-balik masuk ke misalnya di desa Kanekas itu di Baduy, ada prinsip punya begini: yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Karena itu natural. Karena itu Anda akan lihat rumah orang Baduy itu seolah berantakan. Padahal karena ada prinsip itu, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Nah, dalam politik kita hari ini, yang panjang justru makin disambung, yang pendek justru ditambah-tambahin. Kayak itu, Anda ngerti maksud saya tuh? Seseorang yang paham tentang filosofi Sunda misalnya, dia akan mengerti bahwa ya panjang ya udah, jangan dipotong lagi, yang pendek jangan disambung lagi. Ini disambung-sambung dari bapaknya, anaknya, cucunya, disambung-sambung kekuasaan itu, yang kita sebut politik dinasti akhirnya. Hal yang tidak natural itu. Dalam demokrasi tidak boleh yang pendek itu disambung-sambung untuk kelihatan panjang. Nah, saya balik pada soal-soal kita tadi. Kita ingin supaya satu waktu Indonesia itu dipulihkan martabatnya sebagai paru-paru dunia. Dimulai dari Bogor, dimulai dari kritik teman-teman LSM terhadap kebijakan wali kota atau bupati itu. Saya tinggal di Sentul situ, kira-kira 20 tahun lalu, yang namanya Bidadari, waterfall, air terjun Bidadari itu sangat jernih. Di tengah situ ada semacam bukit kecil dari batu. Sekarang itu jadi waterboom. Ngapain bikin kolam tempat anak-anak main di situ yang tadinya air terjun dan di dalamnya ada hutan? Hilang itu. Karena otak nggak ada, pemerintah kabupaten nggak punya otak. Justru Anda pergi ke luar negeri, semua hutan itu justru dikembalikan pada keadaan naturalnya. Di sini dibikin semacam resort. Saya kira banyak hal juga di sini. Siapa? Ya, mau kakak, mau teri, mau lele, pokoknya itu brengsek gitu. Jadi sekali lagi, pertemuan ini saya mau ajak teman-teman untuk mulai mengucapkan bahwa environment first gitu. Kita ada di dalam kebutahurupan itu tuh. IKN dibangun terus-menerus. Padahal daya dukung IKN itu makin lama makin tipis. Nah, itu yang menyebabkan, kalau kita tanya kenapa IKN itu nggak bisa jalan, ya karena investor nggak mau turun di situ merusak lingkungan. Kenapa? Kalau ada perusahaan asing invest di situ dan anak-anak Eropa, anak Amerika tahu bahwa perusahaan itu merusak lingkungan, kenapa? Karena ada AMDAL. IKN itu nggak ada AMDAL. Jokowi putuskan pindahin ibu kota, baru dia suruh orang bikin AMDAL. Lo mestinya AMDAL duluan, baru keputusan politik. Bagaimana kalau AMDALnya bilang nggak boleh ada di situ? Apa mau batalin? Dengan itu sudah jalan. Jadi problem kita dengan lingkungan, kalau kita lakukan audit lingkungan, anak-anak Eropa itu tahu bahwa kalau ada perusahaan Eropa masuk ke IKN itu dibully habis-habisan di sana tuh. Bisa dipidana perusahaannya, kan perusahaannya nggak mau masuk. Jadi bukan karena sekedar kalkulasi akuntansi, tetapi karena ada prinsip lingkungan di situ. Saya bercakap-cakap dengan mereka, anak-anak muda di situ. Mereka bilang, Indonesia kami tahu hilirisasi. Memang energi bersih karena ditapis, hilir dengan smelter. Tetapi yang bersih di hilir disebabkan oleh yang kotor di hulu. Apa kotornya? Kotor politik. Karena yang menguasai industri hulu itu cuma 4 pemain. Jadi tidak ada kompetisi demokratis di situ. Produknya bersih, tetapi regulasinya kotor. Akibatnya apa? Diboikot. Indonesia sekarang lagi diboikot. Semua anak muda Eropa itu akan lihat bajumu dari mana, Indonesia itu datang dari kayu di mana, di bukit berapa itu. Kalinya itu masih ada nggak sungainya? Itu akan di riset dengan mudah. Google drone itu akan lihat, oh ini produknya ini datang dari kerusakan lingkungan. Nggak akan ada anak muda Eropa yang beli baju Indonesia itu sekarang berantakan tuh. Dia bikin juga komoditas tuh. Ada beli kopi pun dipersoalin. Ini kopinya datang dari bukit berapa? Dulu 5 tahun lalu ada sungai, kenapa sungainya hilang tuh? Jadi begitu tinggi skrutinisasi dunia terhadap soal lingkungan.
Nah, kita bisa perpanjang pembicaraan ini, tapi satu prinsip ini hendak saya katakan di sini bahwa kita hormati sesuatu yang justru memiliki kita. Bukan kita yang memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Kalau Anda mati semua ini, kita semua nasibnya sama dengan cacing, berubah jadi mineral. Tanahnya tetap, kitanya hancur. Jadi kita dimiliki oleh tanah, hormati pemiliknya, yaitu Allah. Itu dasarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini kritis dalam pemikiran karena sudah diambang irasional ya, sudah terlampaui ini Pak, irasional sekali. Kenapa Pak Rocky itu berbuat seperti itu? Kita melihat pemerintah daerah, saya melihat itu dalam ada kongres kebudayaan, karena itu kami juga masih di sana, masih di Jakarta waktu itu, karena kami tahu perkembangan itu. Mudah-mudahan ini adalah aset Pak Rocky Gerung, Pak Yus dan Pak Tom. Ini aset kita. Ini aset kita. Barangkali kalau Pak Ono mau melihara, ini aset juga di 2024. Jadi tinggal tergantung dari permainannya. Tapi permainan harus diperdalam oleh budaya. Silakan Bapak dan Ibu, siapkan pertanyaan. Siapkan Pak Ramilus. Silakan Pak. Ke sini Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang di sini, khusus buat Bung Rocky. 7 tahun yang lalu orang Bogor lah yang menjuluki Bung Rocky Presiden Akal Sehat Indonesia. Jangan lupa tepuk tangan, itu orang Bogor. Yang kedua, Bung Rocky menyatakan bahwa Kabupaten Bogor ini tidak punya otak untuk wawasan lingkungan. Bung Rocky yang ada di atas gunung saja lupa menasihati pemerintah Kabupaten Bogor. Ini yang penting. Yang ketiga, bagaimana wawasan Bung Rocky menghadapi situasi yang sepertinya the clash of civilization. Terjadi peperangan budaya yang luar biasa. Sehingga kita dihadapi pada persoalan sampah Zionis atas Palestina. Ini saya belum pernah mendengar ini. Sebabnya Bung Rocky juga sering dijuluki Ustadz oleh Bung Romai Rama ini. Jadi saya ingin jelas ini posisi sebagai sang Presiden Akal Sehat, pembela kebenaran. Saya kira itu aja. Kesadaran ada matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Terima kasih. Masih ada ini Ibu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Sukanto. Saya punya komunitas bernama Ikatan Dukun Nusantara, yang berarti duduk tekun hidup rukun, ya. Dan kami berlokasi di Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan. Pertanyaannya, bagaimana mensinergikan pelestarian budaya, ada tradisional leluhur, adiluhung, yang sangat-sangat luar biasa karena sudah terbukti ya dengan adanya beberapa candi Borobudur, candi-candi di Nusantara. Kemudian dengan politik pangan yang terpengaruh budaya modern kapitalis. Oke, terima kasih kepada Bapak Rocky Gerung jika menjawab. After you give the answer, we would like to invite you to make a small discussion with some forest coffee in our place at Salak Mountain. Thank you. Ini rasanya aktivis semua ini Pak. Ya, aktivis. Ya, saya Gontor, proletar rakyat jelata, nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi yang saya inginkan dan tolong digaungkan. Jadi saya lebih suka nggak punya otak. Jadi cobalah memberpikirkan manusia-manusia, tapi jangan pakai otak, pakai hati. Itu kata Blaise Pascal ya. Hati mempunyai pikiran yang tidak dimengerti oleh logika. Nah, itu. Nah, kemudian tolong digaungkan juga. Banyak peraturan dibuat untuk dilaksanakan. Tapi kenapa pelaksanaannya tidak pernah sesuai dengan aturan? Nah, saya rasa ini semua harus disinergikan dan diselaraskan. Jadi miris sekali ya, Nusantara yang begitu kaya tapi
rakyatnya dungu. Dan dungu itu dipelihara untuk komoditas politik, karena semakin dungu semakin panjang lah kekuasaan itu. Jadi saya pikir sudah waktunya lah, dan harus dimulai dari Bogor. Kita memanggil semua rekan-rekan yang kritis, yang tidak takut. Jadi ya kita hidup untuk apa sih? Cuma nunggu mati aja kok bingung. Kenapa harus rakus? Gitu. Jadi saya rasa demikian, tolong digaungkan untuk semuanya yang ada di sini. Tolong berpikirkan manusia-manusia. Tapi jangan pakai otak, pakai hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja datang dari Aceh menemui undangan sahabat saya di Aceh Manta. Saya hanya ingin menyampaikan buku nanti untuk Anda bila ada kesempatan. Terima kasih. Jadi udah hampir 82 tahun. Terima kasih. Pertama-tama tolong tepuk tangan dulu buat bapak-bapak kita yang di atas panggung. Keren banget. Nomor 1, perkenalkan, nama kakek Sukanto. Pekerjaan kakek pemulung. Kakek mulung dari SMA. Tapi kakek senang menghadiri tempat ini, apalagi kakek dengar Bung Rocky Gerung mau hadir. Wah, demen banget kakek. Mengapa? Kakek udah merasa tua. Jujur, dari 3 pembicara itu keren semua. Nomor 1, kalau kami pinjam istilah Pak Som, Bapak ada 3 poin. Nomor 2 itu dalam bidang pendidikan. Bicara bidang pendidikan, ada critical thinking. Critical thinking udah diwakili sama orang keren kita, Rocky Gerung. Lalu yang pembicara di tengah mengatakan ada masuk anggaran. Mari kita ini budayawan. Aku nggak tahu ingat apa budayawan benar apa bukan. Kami harus seleksi dulu cara berpikir Anda, karena saya boleh pinjam istilah Bapak bahwa yang bekerja memakai hati itu limited, sangat terbatas. Pak Rocky, kami mau memberikan sedikit ilustrasi untuk Pak Rocky berikan pandangan anggaran yang begitu ada di Departemen Pendidikan. Apa enggak sebaiknya kita mulai untuk promosi daripada kita ngurusin sampah? Ilustrasinya tuh gini Pak Rocky, ini ada sampah. Apakah kita lupa setengah abad yang lalu penemu plastik ini dapat hadiah Nobel? Kita rame-rame maki-maki dia orang pintar nemuin plastik, sekarang jadi sampah di laut, jadi sampah di rumah kita. Sebetulnya belajar dari masa lalu, ada sedikit yang kakek ingin kalian mundur ke belakang. Sebelum Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni ini, kita merayakan pada 26 Mei Hari Meteorologi. Ukur, ada pesan yang cantik di balik itu. Ukurlah segala sesuatu untuk keberlanjutan. Kalau bicara budaya, maaf, bahwa ini dibuang di sini budaya, karena dulu kita makan pakai daun dan roti, jadi dijadiin pupuk, dibuang aja. Itu kelanjutan dari budaya. Maka kita lihat budaya yang mana. Ini yang saya ingin dituntun dulu, mensosialisasikan anggaran yang begitu kecil untuk promosi tentang kebudayaan. Jangan langsung ke budaya.
Mengapa ilustrasi tadi kami pakai? Ukur dulu kebutuhan kita. Kakek juga gagal jadi pemulung karena kakek tidak bisa mengukur kebutuhan kakek dalam hidup. Terima kasih Pak Rocky, kami tunggu itu. I like it. Ini luar biasa. Kelimanya adalah nasihat. Semua mengarah ke Bung Rocky Gerung. Jadi Bung Rocky nanti kedua adalah dari Kementerian Kebudayaan. Silakan Bung Rocky. Ya. Oke, terima kasih kakek dan apa namanya Ibu Ratu tadi. So many ideas I got in this very beautiful evening. Tetapi selalu kita mau lihat yang ada di depan saya itu sampah. Sampah bukan apa yang kita buang dari rumah. Sampah apa yang kita bawa masuk ke rumah sebetulnya. Begitu kita keluar dari supermarket, kita udah bawa sampah. Dan dasar dari teori tentang sampah adalah keseimbangan antara yang dikonsumsi dan dibuang. Ternyata kulkas-kulkas di Jakarta, di Kota Bogor itu lebih banyak menyimpan makanan yang pada akhirnya dibuang. Itu risetnya begitu. Jadi kalau tadi kakek menerangkan dengan cara runtun, karena dia berpikir dari dalam batinnya, bukan dari otaknya tuh. Batin orang itu menyimpan seluruh pengalaman hidupnya. Ya betul tadi ada Blaise Pascal bilang begitu tuh. Ada otak di dalam hati kita yang tidak bisa dimengerti oleh otak di kepala kita, itu dasarnya. Islam punya istilah yang lebih tepat sebetulnya. Orang Barat itu punya dua term, dua istilah. Reason ada di otak, passion ada di dada. Perasaan ada di dada, akal ada di otak. Tetapi bagaimana menghubungkan antara otak dan akal itu supaya dia konkuren? Ada istilah di dalam langgam Islam namanya niat, namanya kolbu. Kata kolbu itu lebih tepat untuk menggambarkan perintah moral supaya akal di otak itu tidak mengkhianati akal di batin. Itu intinya, semacam peralatan yang diberikan oleh alam supaya kita tahu bahwa kecepatan komputasi kita sama seperti ekonomi bisa hitting itu, bisa panas ekonominya, lalu berantakan sistemnya kan. Jadi kita dipaksa sebetulnya untuk menanam kembali modal kultural kita. Saya kasih contoh misalnya, dari SD kita diterangkan oleh guru bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung sampai ke laut. Oke. Saya tanya, ada sungai nggak di sini? Nggak ada sungai, Pak Rocky. Sekarang saya lihat 2-3 sungai besar di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sungai. Itu pohon. Pohon itu penerima pertama dari aliran sungai dari gunung sebelum dia tiba di laut, melalui pembuluh kapiler. Semua pohon itu adalah sungai kecil di dalamnya tuh. Akar itu menyerap, lalu terjadi fotosintesis. CO2 dibuang malam hari, O2 dihasilkan kembali, lalu terjadi siklus yang panjang itu. Jadi apa itu sungai? Sungai adalah semua yang menghidupkan, itu namanya sungai. Bukan sekedar secara tadi diukur, metrologi itu diukur, tetapi pandangan batin kita, kolbu kita mengatakan semua yang bernyawa, yang hidup itu disebabkan adanya sungai. Kalau saya tebang pohon itu, artinya saya membendung sungai. Dan tidak mungkin ada reproduksi kecerdasan kalau kita kehabisan air atau kita kehabisan oksigen. Jadi betul kakek tadi bertahun-tahun ada di mana Pak? Gunung Salak, dan saya berkali-kali hilang di Gunung Salak tuh. Karena Gunung Salak itu jalannya tuh banyak betul, nyampingnya tuh. Jadi kehidupan kita hari ini hendak kita produksi kembali dengan mengucapkan dalil bahwa kita dimiliki oleh alam, itu intinya tuh. Dan ini mesti jadi tagline dari partai.
tagline dari Pak siapa Ono Surono kalau mau jadi gubernur atau mau jadi presiden bahkan. Mesti ada tagline supaya kita tagih nanti itu. Jadi kesempatan ini sekaligus kita paksa semua kan ini kita tahu semua nih nanti 5 bulan lagi tuh rame Jakarta, Kalimantan, seluruh Indonesia rame dengan pilkada tuh. Ada nggak orang yang berpikir seperti dua teman tadi itu, Ibu Ratu yang kemudian mengundang saya pergi ke situ pakai bahasa Inggris lagi. Okay, your invitation gonna be my pleasure. Semua hal yang mengundang kita untuk bicara tentang alam itu, ya saya akan datang ke tempat itu. Jadi sekali lagi kita memastikan yang bahwa ya, lingkungan itu adalah first thinking di kita tuh environment first itu dasar. Karena ini adalah keadaan dunia bukan sekedar keadaan NKRI harga mati. Lalu ada sisipan pertanyaan soal Palestina itu kan. Saya ikut demonstrasi beberapa bulan lalu di Melbourne ketika ada praktek membela Palestina. Ide tentang Palestina juga ide tentang lingkungan hidup. Kenapa? Israel itu punya semacam filosofi. Kalau mau damai, berbanyak rampasan tanah. Namanya land for peace. Karena itu Menteri Pertanahan Israel lebih tinggi posisinya daripada Menteri Pertahanan. Karena itu hidup mati Israel. Benar dia di situ, dia klaim itu. Tetapi pada saat yang sama dia mematikan hak orang lain di Palestina, di Gaza, Lebanon, segala macam. Itu yang kita tentang, yaitu kebijakan politik dari Benjamin Netanyahu. Kalau Perdana Menteri Israel itu bukan dari partai Likud, dari partai buruh, peradaban demokrasinya masih ada. Jadi kita juga mesti pisahkan itu, bahwa Sionisme itu baru ada setelah Perang Dunia Kedua. Sementara Yahudi ada 10.000 tahun yang lalu. Dan Islam dan Yahudi bersahabat. Jadi ini soal politik sebetulnya tuh. Dan kita mulai lihat bagaimana Amerika akhirnya takluk pada tekanan anak-anak muda dunia untuk menghukum Israel. Jadi sekali lagi kalau dia masuk ke Indonesia, kita mesti pastikan bahwa ini adalah kebijakan politik yang ngaco, yang menganeksasi tanah Palestina. Gak ada klaim bahwa tanah itu tanah Israel. Pakai klaim apa? Klaim agama. Bagaimana mungkin ada klaim agama? Berarti Tuhan mengiyakan satu manusia menginjak-injak manusia yang lain kan? Jadi itu yang kita inginkan dan itu yang kita ingin dengar secara tajam dari pemerintah sebetulnya. Kalau LSM masih organisasi udah masih sudah tahun 1 belum pernah sejak perang Vietnam seluruh kampus di dunia itu mengutuk Israel. Seperti di tahun 60-an mereka mengutuk agresi Amerika ke Vietnam. Jadi sekali lagi ada banyak hal kita bisa bicara. Tapi seringkali upaya itu harus kita ucapkan dalam formula supaya punya implikasi politik. Karena itu mesti tekan pemerintahan yang baru nanti loh. Pak Prabowo baru pulang dari konferensi tentang Palestina di Singapura dan bicara dengan hal yang dengan cara yang masuk akal dan bagus sekali ucapan itu. Tetapi poin dasarnya adalah bisa nggak Indonesia didengar di dunia kalau pemerintahan hari ini dianggap sebagai perusahaan demokrasi. Kan indeks demokrasi kita turun, indeks korupsi kita juga turun artinya makin buruk. Indeks korupsi kita juga di bidang lingkungan menyebabkan indeks dunia kita itu turun. Indeks korupsi kita tinggal 37, dulu 41 zaman SBY. 37 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 37 yang jujur. Itu pengertiannya indeks itu di depan panggung. Nah sekarang soal berikutnya adalah bagaimana pemerintahan berikut Pak Prabowo ini menginvestasikan pendidikan sepenuh-penuhnya untuk memperbaiki kualitas berpikir manusia Indonesia. Itu intinya tuh. Tetapi itu ada trade off-nya, karena nggak mungkin pendidikan diajukan tapi makan siang juga diajukan tapi IKN mesti diselesaikan. Yang nggak cukup uangnya mesti dipilih. Dan saya kira Pak Prabowo akan memilih pendidikan bukan IKN, termasuk memperbaiki ini. Tapi mesti diingat bahwa
gizi itu yang kita sebut stunting itu, stunting sekarang udah berapa? Prevalensinya 24%, 25%. Artinya dari 4 kelahiran bayi, 1 pasti kekurangan gizi itu. Maka dia tidak mungkin lagi untuk berpikir lebih baik. Jadi mestinya bukan makan siang gratis pada murid, tapi makan bergizi bagi rahim ibu-ibu yang lagi hamil. Karena otak manusia itu di umur 3 tahun formatifnya udah selesai, itu peta pikirannya udah selesai. Jadi kalau anak di usia 3 tahun kekurangan gizi dari kandungan, pasti IQ-nya akan turun. Cara berpikirnya akan drop 30%. Itu udah jadi standar analisis dunia itu. Jadi itu keadaan kita hari ini. Nah sekarang ada problem baru bahwa apakah lingkungan akan mengalami beban di semester depan? Pasti itu. Karena tadi potensi perang dunia ketiga. Semua negara yang punya minyak itu menyimpan minyaknya tuh, dan kita bukan eksportir minyak, kita importir minyak. Indonesia itu importir, net importer bahan bakar itu. Kita nggak lagi mengekspor minyak, kita ekspor tapi impor kita lebih banyak. Importir minyak, eksportir minyak nomor 1 yang punya cadangan paling besar kan Amerika, nomor 2 Australia, nomor 3 Brasil, baru nomor 4 negara-negara Arab. Mereka punya cadangan minyak. Kita nggak punya cadangan minyak, dan kemampuan kita untuk menghasilkan energi terbarukan itu 0. Gak ada kesempatan kita untuk melihat bahwa prospek itu ada. Apa akibatnya nanti? Kalau terjadi perang dunia ketiga, potensinya sudah ada sekarang. Semua pemain minyak dunia itu akan simpan minyaknya, dan kita nggak mungkin dapat minyak. Apa akibatnya? Masanya pakai apa? Rambah hutan. Jadi konsekuensi itu ada. Jadi kebijakan selalu sifatnya trade off. Begitu ada harga minyak yang naik, maka hutan pasti dirampas. Satu waktu saya pergi lagi naik gunung Sindoro atau Sumbing itu, hadap-hadapan gunung itu. Di ketinggian 3000 saya bertemu dengan nenek-nenek membungkuk. Kenapa nek masih naik gunung? Kita nggak punya uang untuk beli bahan bakar, jadi pergi ke hutan. Makin lama dia makin ke ketinggian dan memotong pohon yang masih fresh, bukan lagi ranting yang dicari karena kesulitan itu. Apakah dia bersalah? Perusahaan lingkungan bukan, karena jaminan negara terhadap stabilitas harga bahan bakar, LPG segala macam itu tidak dijamin. Jadi kita mesti salahkan pemimpin tertinggi karena dia gagal membaca tadi itu nurani rakyat yang menderita. Terima kasih. Ini pemikiran global. Kita paham Bung Rocky ya seperti itu ya, seperti yang kita. Baik, kebudayaan persampahan ya seharusnya adalah sampah yang berserakan ini tanggung jawabku. Kebersihan adalah investasi, mestinya begitu. Tapi sengaja berarti kita budaya yang tidak terbudayakan begitu. Ya, mohon maaf kalau ke teman-teman yang merokok di tempat yang kayak begini ya, itu filsafat saya. Baik, Pak Yudi. Mohon kira-kira dijabarkan. Ya, makasih. Terkait dengan anggaran, tentunya kalau bicara kebudayaan itu kan tidak hanya di Kemendikbudristek ya, seperti saya bilang. Jadi kalau di Kemendikbudristek terus terang saja, sejak khususnya 2019 itu 60-70% itu lebih ke untuk layanan-layanan ke komunitas gitu, kemudian ke lembaga budaya dan lain-lain gitu. Jadi Pak Dirjen, Pak Himar Farid mendorong fungsi dari aparat itu sebagai fasilitator yang sebelumnya operator gitu ya. Jadi itu ya. Cuma tentunya karena sifatnya nasional belum semua tercover. Karena kebudayaan sendiri kan tersebar di sekian kementerian. Kemudian secara kewenangan juga ada level pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat gitu. Jadi buat kami tentunya istilah investasi kebudayaan tersebut mungkin harus digaungkan dalam rangka menyambut pilkada seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi mudah-mudahan jadi isu-isu diskusi, investasi dan ditagih janjinya gitu. Nah yang kedua terkait dengan diplomasi budaya tentunya tugas kita semua, apalagi sekarang zaman gawai, zaman medsos, tentunya secara terukur gitu ya, kita kawal sama-sama. Dan program-program tersebut juga tentunya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga ada. Tentunya banyak keterbatasannya karena rejimnya pendidikan ya. Jadi kebudayaan bagian kecil dari keseluruhan kementerian ini. Ada diplomasi budaya baik di dalam maupun di luar negeri itu.
Dan sebetulnya Bogor itu relatif dekat dengan Jakarta, tetapi kalau dilihat datanya, usulan kegiatannya kok terbatas betul gitu. Padahal sangat dekat dengan Jakarta, dengan Senayan, malah yang luar-luar pulau yang giat mengusulkan sinergi dan lain-lain. Nah ini pertanyaannya ada apa gitu ya dengan data-data tersebut ya. Jadi harapan kami tentunya lebih sinergi lagi ke depannya, dan mudah-mudahan istilah kebudayaan bisa dimaknai sebagai ekosistem, karena kebudayaan tidak terkunci di satu titik ya, apalagi lingkungan dan lain-lain itu sangat lintas sektoral gitu. Gimana mindset tersebut bisa bersatu padu itu. Mungkin itu, makasih. Saya yakin memang jujur saja yang kami ketahui di lapangan kurang turunnya pemerintah khususnya di Sputbar, sehingga teman-teman tidak bisa menyerap anggaran tadi, dan seolah tertutup. Kami tahu saja dari medsos, tahu dari Google, dari apa, itu tidak bicara dari mulut kepala dinas. Jadi kalau jawabannya ada apa, saya sama akurasi dengan fakta di lapangan. Tidak pernah tuh mengecek. Jadi wajar kalau pemerintah atau rakyat tidak mengusulkan anggaran, itu adalah ketidakterbukaan. Sebenarnya harusnya itu dari bawah, baru ke pemerintah. Disebut yang hadir. Tapi kenyataannya saya selalu menyalahkan itu karena fakta lapangan. Karena fakta itu bisa diakurasikan dengan kenyataan gitu. Jadi saya terkadang mengkritik juga. Pak, terkait dengan pendidikan, Pak Tom, ini terkait dengan pendidikan. Mau tidak mau, pendidikan juga adalah investasi. Oleh karena itu kebudayaan itu adalah sesuatu yang paling luas, ya, sesuatu yang paling luas. Tapi nanti tolong juga masyarakat terkait dengan pendidikan sejarah. Mohon. Ya tadi saya dalam lingkup barangkali di Jawa Barat ya. Memang kita sadari secara regulasi, aturan, peraturan dan yang lain-lainnya sudah cukup lengkap terkait budaya pendidikan yang lainnya. Tapi tadi banyak hal yang harus kita bagaimana dorong terus dalam implementasinya, pelaksanaannya, terkait hal-hal implementasi sesuai kewenangannya. Karena bangga tadi pendidikan SD SMP ini kewenangannya di kabupaten kota, pendidikan untuk di SLT atau SMA ada di provinsi. Nah ini juga kadang-kala menjadi satu hal sosialisasi ke masyarakat, kadang-kala ini tertumpuk pada pemerintah secara keseluruhan. Padahal ini ada kebijakan-kebijakan daerah juga yang harus kita sama, apalagi kita sebagai budayawan kita kawal betul. Saya sepakat tadi bagaimana kita juga menjadi bagian kerja politik kita, bukan hanya pendidikan sejarah, banyak hal terkait dengan pendidikan kebudayaan lingkungan yang tadi seyogianya sekarang harus bertumbuh subur. Dengan kurikulum Merdeka Belajar ini lebih leluasa, tetapi tidak sedikit juga implementasi dalam pelaksanaan di satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan ini pelaksanaan kurikulum ini masih terjebak dengan budaya-budaya pembelajaran lama. Ini juga persoalan. Sehingga pergeseran atau tadi membangun sebuah budaya dalam pembelajaran yang lebih mengkritisi, lebih paham dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan kondisi tadi dari sepuh kita. Contoh hal kecil, kenapa sekarang ini adalah plastik berserakan? Karena mungkin juga ada budaya anak-anak menilai bahwa kalau sudah minum dilempar, itu ada satu kebiasaan. Dulu minum dengan bekong, minum dengan wadah yang dari daun, dilempar itu menjadi bukan sesuatu limbah, tetapi dia sebuah bisa terurai dengan baik dalam tanah. Tetapi sekarang dalam kondisi ini tempatnya dalam bentuk plastik menjadi limbah. Ini persoalan, bukan persoalannya. Makanya barangkali 3 dimensi dalam lingkungan ini. Satu hal pertama, memang kita harus kuatkan kembali pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya ukuran akademik nilai dalam kurikulum di sekolah, tapi betul-betul dengan kurikulum Merdeka Belajar ini memahami secara menyeluruh. Sudah tentu sesuai dengan daya kemampuan tingkat pendidikan masing-masing.
dengan memberikan contoh-contohnya. Yang kedua barangkali tadi budaya dan kependudukannya, budaya pembiasaan. Nah, tidak sedikit di sekolah juga atau di lingkungan keluarga ada pembiasaan. Pengelompokan sampah, pengelompok bagaimana kehidupan dalam keseharian. Ya. Yang ketiga adalah sumber daya alam, bagaimana daya tampung, daya dukung alam terhadap lingkungan yang ada. Ini juga perlu menjadi bagian dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, inilah barangkali akan berbicara tadi bukan lagi dalam otak, tetapi betul dalam hati, rasa kesadaran akan tumbuh diasah manakala tadi sebuah pembiasaan sejak kecil, sejak dalam konteks sekarang sampai betul-betul dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini hal memang mudah diucapkan, tapi tadi kami sudah berang tentu sebagai petugas nanti dalam kepartaian yang selalu akan bagaimana akan tugas-tugas ini selalu dalam melakukan pengawasan, melakukan juga nanti fungsi-fungsi pendampingan dalam implementasi baik di legislatif maupun eksekutif. Salah satunya tadi bagaimana kita bersama-sama, kan bukan hanya tugas pemerintah, juga bukan bertugas juga dari kita sama-sama dengan masyarakat, termasuk tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Sehingga ini adalah proses pendidikan ini, proses bagaimana sebuah terstruktur dan berkelanjutan, dan ini membutuhkan waktu yang tidak mudah dalam konteks jangka waktu yang pendek, tetapi pendidikan ini sebuah proses dalam kehidupan. Sehingga lingkungan ini bukan hanya lingkungan pendidikan dalam sekolah saja, tapi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat harus menjadi bagian kebiasaan. Seperti itulah mudah-mudahan ini menjadi bagian juga, khususnya memang tadi di Jawa Barat, pendidikan lingkungan, pendidikan kebudayaan, seni, kesejarahan. Ini secara regulasi sudah banyak tertuang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi tadi paling tidak tugas kita semua bagaimana mengawal dalam implementasi pelaksanaannya, sehingga betul-betul dalam satuan pendidikan, guru, siswa, orang tua, siswa dan masyarakat semua adalah punya tanggung jawab bersama melaksanakan itu. Inilah pendidikan yang mudah-mudahan menjadi bekal nanti kelak di masa-masa yang akan datang sebuah perubahan yang signifikan dalam tadi konteks melestarikan lingkungan, bagaimana kehidupan yang berkebudayaan yang berkelanjutan. Itu saya Bang Edi. Sangat jelas ya semuanya. Pesan kita, kalau anak-anak sekarang ditanya sejarah, jawab nonsen. Itu kalah oleh zaman kita. Jadi jangan sampai kita mengajarkan tidak benar kepada generasi muda. Silakan Pak, maaf. Ya, terkait dengan sejarah, kalau kita cermati di materi-materi yang ada, sebetulnya sekarang digabungkan di pelajaran-pelajaran yang ada. Ya, kalau sebelumnya terpisah, sekarang itu si guru itu dituntut juga gitu untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan sejarah tersebut gitu. Jadi sebenarnya tidak hilang, tetapi include di materi-materi yang ada itu. Memang karena sering berubah, respon masyarakat dan pelajar juga belum sama semua itu. Udah, makasih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan terganggu oleh pemikiran YouTube ya. Persoalan sejarah dihilangkan, ternyata digabungkan. Kita punya pelajaran PPKN, punya pelajaran yang lain. Kalau dulu memang betul ilmu bumi. Sampurasun. Ya, perkenalkan nama saya Sultan atau Sultan Andika dari Cisadane Resik. Pekerjaan guru SMA, guru bahasa Sunda. Pendidikan, kesadaran lingkungan hidup, aksi terhadap iklim dan mitigasi bencana. Jadi ada 3 program. Cisadane Resik volume sekarang sudah sampai ke 18, dari 2009 belum ada atau sudah hancur. Maka terkait dengan Bogor sendiri, saat ini Cisadane dianaktirikan. Mungkinkah harus menunggu level pencemarannya itu seperti Citarum yang menghabiskan triliunan, ataukah Ciliwung si anak emas karena melewati DKI Jakarta, tapi karena memang orang-orang di Tangerang itu bukan manusia sehingga bodoh amat mau banyak cemaran dan lain sebagainya. Padahal di 26 km tersebut ada puluhan perusahaan air minum yang ambil, baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk warga. PDAM, apakah kita akan nunggu PDAM Kabupaten Bogor tidak sanggup mengolah seperti PDAM Bekasi tidak sanggup mengolah sungai, air sungai yang dari Cilengsi itu? Maka sekali lagi, yuk sama-sama kembalikan, jaga, jangan sampai kemudian sungai Cisadane yang berhulu
Pangrango dan berhulu di Ciantam itu akan rusak, semakin rusak. Karena menyelesaikannya juga harus dari hulu, dari otak, dari pikiran. Nah, mudah-mudahan dengan Cisadane Resik ini saya pikir kita bicara bukan berapa ton atau berapa like di medsos. Karena kalau Cisadane Resik, cek aja like medsosnya ada berapa. Nggak ada, sedikit. Tetapi kalau peserta, saya jamin itu pasti lebih dari 100. Harapannya adalah, yuk kita sama-sama kerjakan dari kampung. Saya menganggapnya bahwa Cisadane Resik itu mengepung dari kampung menuju kota. Jangan sampahnya itu dibersihin di sungai, itu cuma seremonial. Apalagi di pantai, itu udah jadi mikro. Tapi kita selesaikan dengan perilaku. Mudah-mudahan anak-anak muda yang kita dampingi ke depan ada perubahan perilaku 5 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Itu lebih penting. Maka pendekatan kebudayaan, pembiasaan dengan memungut sampah, memilah. Kita mungut-mungut sampah kan rajin, ke depannya kan memilah. Nah, di 18 dari sekian tahun itu, saya pikir ada ruang-ruang yang harus diisi oleh para role model. Bang Rocky Gerung saya undang. Kemudian juga Bapak dari partai, kemudian yang mewakili Pak Hilmar juga saya undang. Yuk kita datang sama-sama. Kenapa saya tidak bisa ngomong tanggal? Karena gerakan Cisadane Resik itu hadir tumbuh dari donasi orang per orang, dari warung, dari tukang sate, dari orang yang nyumbang spanduk. Kalau nggak ada yang nyumbang spanduk, nggak ada spanduknya. Dan kita bersama ya, sungai tidak hanya Cisadane, tidak hanya Ciliwung, tapi sungai-sungai yang juga di daerah. Ya tentu saja sungai itu pembuluh darah bumi, itu semua ada di situ. Perdagangan di awal, racun yang bisa ditaruh di situ. Jadi semua hal yang menyangkut sungai itu adalah menyangkut kehidupan pertama peradaban itu. Soalnya kita tahu itu. Pertanyaannya kenapa negara nggak tahu itu? Karena ini soal prioritas. Jadi sekali lagi, kalau beton itu dianggap lebih berguna daripada air, maka yang jadi adalah IKN. Itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya gugatan moral kita udah tiba pada prediksi bahwa kalau kecepatan kerusakan sungai seperti sekarang itu artinya pemuliaan manusia itu diperlambat. Itu dasarnya itu. Hak burung untuk bermain air hilang itu, hak cacing untuk menyuburkan tanah karena racun ada di sepanjang Cisadane juga lenyap. Jadi kita tahu itu kompleksiti itu. Nah sekarang ada gerakan semacam itu. Saya akan ikut promosikan itu, pasti saya akan ikut itu. Jadi semua hal yang menyangkut tentang lingkungan kita ucapkan itu dari hati. Ya, sekali lagi keadaan kita, ruang politik kita itu menjadi kotor sebetulnya karena kita nggak punya batin tadi. Batin untuk mengatakan bahwa kami sama-sama hidup di dalam lingkungan yaitu hanya satu bumi, only one earth. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya senang kita bicara di sini. Lain kali mungkin kita bicara lebih tajam itu atau mengundang orang yang harus mendengarkan keterangan ini. Kalau saya omong di sini kan kalau masuk YouTube, masuk berita Radar Bogor segala macam. Tetapi kita mesti ucapkan secara keras pada pemimpin yang akan datang. Itu dasarnya. Ucapin pada AHY, ucapin pada PUPR, ucapin pada Pak Pros segala macam. Supaya kita cegah, jangan sampai mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir. Terima kasih. Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua budayawan, yang jelas hidup kita ini adalah bukan hari ini, tapi esok dan selanjutnya. Kita tanpa patah semangat selalu berjuang dengan nilai-nilai leluhur yang harus kita warisi dalam selanjutnya. Tanamkan budaya-budaya kita terhadap generasi-generasi penerus yang akan datang melalui sebuah proses mendidik, membimbing, dan menjadi tauladan di masa-masa yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentunya kami merasa senang karena sudah diundang di forum ini. Justru mendapat masukan yang banyak ya, dari ibu bapak sekalian, dari teman-teman, apalagi dari Bung Rocky.
tentunya kami mengajak terkait dengan kebudayaan khususnya lingkungan hidup. Mari kita gotong royong, kita saling mengandalkan dan kita eksekusi bersama sekuat apapun, karena memang aksi lebih praktis bisa dilakukan secara gotong royong. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita bicara banyak hal, kita bikin lebar persoalan itu, tapi kita dalami sebab akibatnya. Jadi sekali lagi, dalam upaya kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berhati, Indonesia yang nuraninya diasuh dengan basis sejarah, kita mesti terangkan bagi muda bahwa belajar sejarah itu penting. Dan belajar sejarah itu bukan belajar menghafal nama-nama pahlawan, tapi justru menghafal nama-nama pengkhianat. Terima kasih. Luar biasa. Ini yang close yang terakhir kami. Ya, menurut hati nurani ya ke arah saya. Ya, ya. Ini pengarang senior pasti tahu Kemendikbud juga. Ya. Silakan. Mau ke siapa? Monggo. Oh, nggak apa-apa. Pilih saja. Menurut PKR. Ya. Ada foto? Silakan. Filosofis. Iya. Oh ya. Ya, bisa buat dokumen sekaligus perpustakaan Kemendikbud. Ya. Nanti yang mengedukasinya Pak Tom. Silakan. Ayo mangga. Silakan. Iya. Kami dari IDN akan memberikan tanda kunjung ke tempat kami. Terima kasih. Silakan. Pertama, ini Buat Bapak dari PIDK, kami mengharapkan untuk menggodok dalam kurikulum baik tingkat SD sampai SMP. Kami sudah mulai membuat kajian, tapi dari hutan mangrove. Mengapa hutan mangrove? Karena carbon storage sama capture masih seksi. Ini sebenarnya pesan milenial pemerhati lingkungan. Ini simbolnya. Ini yang minta tolong sampaikan supaya pelajaran lingkungan dimulai sejak dini. Terima kasih. Pembinanya juga kebetulan Ki Bambang Sumantri dan ketua umumnya adalah Ki Darud Dinar. Kami nanti di 7, 8, 9 Agustus mengadakan Milad Ikatan Dukun Nusantara dan kami berharap bapak-bapak dan kemudian juga Bapak Rocky Gerung bisa hadir untuk memberikan kita diskusi tentang budaya. Oke Pak, terima kasih. Jadi ini pusaka bukan selalu jimat, pusaka bukan selalu hal-hal yang berbau mistik. Tapi pusaka Sunda adalah ujang. Kami memberikan kepada semuanya, tapi barangkali biar selalu pembicaraan kepada Pak Rok. Ujang Pak ya, Pak. Dulu masih tahan. Karena rambutnya ya. Jadi salam untuk Pak Tom ya. Ya. Kemudian yang mewakili Pak Dirjen luar biasa. Ya, yang luar biasa. Beliau ini memang ingin mengembangkan kebudayaan tidak hanya nasional tapi internasional. Pak Rocky Gerung perlu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Terkadang kebijakan yang tidak masuk akal dibongkar PBSKK. Silakan Pak ini untuk menyampaikan. Terima kasih moderator Aceh Sumanta. Saya merasa bahagia secara pribadi dan secara kelembagaan Pemuda Bogor mengucapkan beribu-ribu terima kasih dengan kehadiran Bapak Rocky Gerung. Terima kasih Bapak Rocky Gerung. Kita selalu sehat selalu Pak Rocky. Terima kasih Kang Yudi. Anjena anu ngaping
Pamongudaya Bogor menuju di Gunung Padang. Ketemu di Gunung Padang dengan beliau nu loba duitna. Direktur Kebudayaan isukan rek menta aya nonon rek menta we ka Direktur Kebudayaan. Salam ka Pak Hilmar. Hatur nuhun ka Pak Tom. Sangat bangga karena Pak Tom juga seorang akademisi dan beliau juga seorang pejuang pendidikan. Tepat Pak Ono Surono menunjuk beliau untuk hadir di sini. Dan terima kasih ke Pak Ono Surono juga yang terus memberikan semangat kepada Pamongudaya Bogor terus berjuang di dalam memperjuangkan nilai-nilai tradisi adat budaya. Satu amanat dari kami adalah amanat leluhur Pak Rocky Gerong, Pak Edi, Pak Tom. Hananguni, hanamangke, tan hananguni, tan hanamangke. Hana tunggak, hana watang, tan hana tunggak, tan hana watang. Mual aya ayena lamun eueuh baheula. Tidak akan ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Karena masa lalu ada di masa sekarang untuk masa yang akan datang. Dinu kiwari ngancik di bihari sejak ayeuna sampeureuh jaga. Itu saja amanat leluhur kepada para petinggi di sini termasuk Bang Rocky Gerung yang berpikirnya liar dan kadang-kali nyeleneh, dan ini akan menjadi tolak ukur ke depan. Ulah sieun ngomong kahadean, jangan takut untuk bicara tentang kebaikan. Terima kasih Pak Rocky. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini sudah selesai, maka kita tutup untuk acara nanti. Jangan dulu bubar karena malam akan masih ada atraksi-atraksi yang akan kami tampilkan. Terima kasih. Gini saya masih ada acara karena dengerin dong. Saya masih ada acara, saya masih balik ya. Kan tadi udah foto sama-sama ya. Iya.